Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Marhama Aulia, NIM 2322339. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai tugas metode penelitian, yaitu brainstorming penelitian, di mana saya akan membahas topik yang pertama adalah pemanfaatan wearable device dalam deteksi dini kehamilan resiko tinggi. Ada 6 bahasan yang akan dibahas pada topik ini. Yang pertama, abstraknya. Dari penelitian ini, fokusnya adalah pada potensi pemanfaatan perangkat wearable untuk mendeteksi dini kehamilan resiko tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat peran perangkat wearable dalam memonitor parameter kesehatan ibu hamil dan mengidentifikasi faktor risiko yang mungkin menyebabkan kehamilan berisiko tinggi. Di bagian introduction, saya akan membahas yang pertama, apa itu wearable device dan manfaatnya. Kemudian, bagaimana wearable device ini dapat dimanfaatkan untuk deteksi dini kehamilan risiko tinggi. Lalu, apa itu kehamilan risiko tinggi dan alasan memilih topik kehamilan risiko tinggi, serta fokus yang akan dilakukan pada penelitian ini. Lalu yang ketiga, apa saja faktor-faktor yang dapat mengakibatkan ibu hamil memiliki kondisi kehamilan risiko tinggi, serta apakah deteksi dini ini penting untuk kasus kehamilan risiko tinggi. Lalu di bab selanjutnya ada related works atau studi literatur. Pertama, saya akan melakukan tinjauan literatur tentang penggunaan perangkat wearable dalam konteks pemantauan kehamilan. Lalu yang kedua, mempelajari penelitian yang telah dilakukan terkait deteksi dini faktor resiko kehamilan dan dampaknya. Lalu yang ketiga, menganalisis hasil penelitian sebelumnya dari segi akurasi dan juga kendala-kendala yang dihadapi selama penelitian tersebut. Lalu di bab selanjutnya ada desain dan eksperimen, di mana saya akan melakukan pertama pemilihan wearable device yang akan digunakan, yaitu dengan mempertimbangkan pemilihan jenis wearable device yang paling sesuai untuk deteksi dini kehamilan risiko tinggi. Lalu yang kedua, pemilihan parameter yang akan dimonitor, di mana saya akan mendeskripsikan parameter kesehatan yang akan dimonitor oleh wearable device seperti misalnya detak jantung, aktivitas fisik, atau variabel lainnya. Lalu yang ketiga akan dilakukan eksperimen di mana akan dilakukan pengelompokan partisipan seperti ibu hamil dengan kelompok usia tertentu, lalu kemudian dibuat prosedur eksperimennya. Kemudian di bab selanjutnya dari result dan analisis, di mana pertama saya akan menampilkan data yang didapat dari wearable device dan menganalisis data tersebut berdasarkan parameternya. Lalu juga menilai akurasi sistem dalam mendeteksi dini kehamilan risiko tinggi, serta mengevaluasi pengaruh faktor lain seperti misalnya faktor lingkungan yang mungkin dapat menyebabkan akurasinya menjadi lebih rendah. Lalu di bab terakhir adalah dari hasil penelitian tersebut akan ditarik kesimpulan apakah pemanfaatan wearable device dapat memenuhi kebutuhan atas masalah pada kehamilan risiko tinggi dan bagaimana peran wearable device dalam sistem deteksi dini kehamilan risiko tinggi disertai dengan saran untuk penelitian selanjutnya. Lalu di topik yang kedua ada dampak musik terhadap mood seseorang, di mana pada topik ini adalah topik yang bebas, tidak berhubungan dengan engineering. Yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah membahas pengaruh musik terhadap mood individu, serta bagaimana genre dan tempo musik yang berbeda dapat mempengaruhi emosi seseorang dan apakah musik dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur mood. Di bagian introduction saya akan melakukan pertama mencari pengaruh musik dalam kehidupan sehari-hari dan dampaknya dalam mood seseorang. Lalu bagaimana musik dapat mempengaruhi mood seseorang. Dan yang ketiga, apakah musik dengan genre yang berbeda memberikan efek yang berbeda terhadap mood seseorang. Lalu di bagian bab selanjutnya yaitu related work, saya akan meninjau penelitian-penelitian sebelumnya tentang hubungan musik dengan psikologi seseorang, lalu kemudian membandingkan penelitian-penelitian terkait pengaruh antara genre terhadap mood, dan juga mengeksplor literatur tentang penggunaan terapi musik untuk gangguan mood dan pengurangan stres. Lalu di bagian desain dan eksperimen, saya akan menyusun langkah-langkah eksperimen termasuk klasifikasi partisipan, instrumen yang akan digunakan untuk mengumpulkan data, dan juga sebagainya. Lalu yang kedua akan dilakukan analisis data untuk mendapatkan faktor yang mempengaruhi mood seseorang dari sebuah lagu.
Lalu juga di bagian riset dan analisis akan disajikan hasil dari eksperimen yang sudah dilakukan secara deskriptif dengan memberikan gambaran tentang perbedaan mood pada setiap musik yang berbeda genre dan menghubungkan hasil penelitian dengan teori musik ataupun psikologi. Lalu dari penelitian tersebut akan ditarik kesimpulan dengan membahas seluruh pengaruh genre terhadap mood individu dan implikasinya dalam terapi atau alat untuk mengatur mood seseorang, serta memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Itu saja dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.